Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam podcast Baduy, Bincang Anggaran dan Keuangan Yuk. Sebuah ruang bincang santai dan informatif yang mengangkat berbagai topik seputar pengelolaan keuangan negara, khususnya di Provinsi Banten. Perkenalkan, saya Elinda sebagai moderator pada podcast kali ini. Pada episode kali ini, kita akan membahas tema apakah itu Badan Layanan Umum atau biasa kita sebut dengan BLU. Saat ini kita sudah bersama narasumber dari Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Banten yang akan menjelaskan secara langsung. Mari kita sambut Ibu Ati selaku Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 1 Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Banten. Selamat datang di podcast Baduy, Ibu Ati. Terima kasih Mbak Elinda. Baik, langsung saja pertama-tama bisa dijelaskan terlebih dahulu Ibu, apakah itu Badan Layanan Umum atau yang biasa kita sebut dengan BLU? Terima kasih. Badan Layanan Umum ini merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan berupa penyediaan barang atau jasa kepada masyarakat. Jadi penyediaan barang atau jasa ini tidak mengutamakan untuk mencari keuntungan gitu ya. Jadi dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip bisnis yang sehat. Kemudian meskipun BLU ini menghasilkan pendapatan dari layanan yang diberikan, keuntungan itu bukan menjadi prioritas. Jadi tujuan utamanya tetap memberikan pelayanan publik yang berkualitas namun bukan untuk komersialisasi. Lalu apa yang membedakan Badan Layanan Umum sendiri dari BUMN maupun satuan kerja seperti PNBP, Ibu? Jadi BLU ini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan BUMN maupun Satker PNBP ya, khususnya dalam hal orientasi, kemudian pengelolaan keuangan, sumber pendapatan maupun tata kelolanya. Untuk BLU berorientasi non-profit, jadi fokus utamanya memberikan pelayanan yang berkualitas secara efektif dan efisien, namun tidak semata mencari keuntungan sebagaimana yang dilakukan oleh BUMN. Namun BLU ini juga diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan operasional sehingga dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat gitu ya. Kemudian kalau di Satker PNBP mereka itu ketika menerima pendapatan itu harus langsung disetorkan ke kas negara. Sedangkan di Satker BLU ini mereka diperbolehkan untuk langsung memakainya. Dari pendapatan tadi bisa dipakai untuk mendukung operasional dalam rangka meningkatkan mutu layanan, kemudian sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan BLU itu sendiri. Meskipun demikian, untuk pengelolaan BLU ini tetap berada di bawah pengawasan internal dan eksternal untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, serta kesesuaian dengan peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini memastikan bahwa setiap aspek layanan publik yang diberikan tetap berlandaskan pada efisiensi, integritas, dan kepatuhan. Lalu apa peran Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam pengelolaan Badan Layanan Umum ini, Bu? Jadi Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Kementerian Keuangan ini memiliki peran yang sangat strategis dalam pengelolaan BLU ini. Jadi baik dari sisi regulasinya, kemudian berikan pembinaan, juga pengawasan terhadap tata kelola keuangan yang dilakukan oleh BLU. Kemudian sebagai instansi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran negara, DJPB ini menjadi pihak yang memastikan bahwa pengelolaan keuangan di BLU ini berjalan sesuai prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Melalui Direktorat PPK BLU dan Kanwil DJPB di daerah, jadi DJPB ini memberikan pembinaan langsung kepada BLU, termasuk dalam aspek penyusunan RBA atau Rencana Bisnis dan Anggaran, kemudian dalam hal pelaporan keuangannya, juga proses revisi anggarannya juga. Selain itu, DJPB ini juga memfasilitasi BLU dalam penggunaan sistem perbendaharaan dan anggaran negara atau SPAN, kemudian ada pengelolaan rekening bendahara umum negara, kemudian pemberian fleksibilitas dananya juga. Peran DJPB yang merupakan mitra strategis bagi BLU untuk tetap menjaga integritas dan kualitas pengelolaan keuangannya, kemudian sekaligus mendorong BLU ini untuk terus berinovasi dalam pelayanan publik. Wah, sangat menarik sekali Ibu tentang BLU ini. Lalu yang terakhir ya, apa saja sih badan layanan umum yang beroperasi di Provinsi Banten dan bagaimana peran masing-masing dalam memberikan layanan kepada masyarakatnya? Betul sekali Mbak Elinda, memang di BLU ini banyak satker-satker yang
memiliki peran-peran strategis di masyarakat. Khususnya di Banten ini kita melihat ada misalkan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, kemudian ada Universitas Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten, kemudian ada Poltek Penerbangan Indonesia Curug, kemudian ada Politeknik Pelayaran Banten dan Pelatihan Penerbangan Curug. Ini masih ada satu lokasi yang berdekatan. Kemudian ada lagi di sektor kesehatan ada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sinta Tangerang dan juga Rumah Sakit Bayangkara Banten. Jadi masing-masing BLU ini memiliki peran strategis di bidangnya masing-masing dengan di bawah pembinaan juga kementerian atau lembaga pengampunya. Di sektor pendidikan kita sudah banyak melihat prestasi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ini ya sebagai perguruan tinggi yang berperan mencetak sumber daya manusia yang unggul di Provinsi Banten ini sendiri dan sekitarnya. Kemudian ada juga PPI Curug. Nah ini bisa menjadi pusat pendidikan vokasi di bidang penerbangan baik nasional dan internasional. Jadi yang belajar tidak hanya penerbangan nasional kita, namun juga menerima siswa-siswa pilot-pilot dari luar negeri. Jadi tidak hanya mereka menghasilkan pilot, namun juga teknisi pesawat, kemudian petugas penyedia layanan penerbangan yang handal juga. Kemudian di sektor kesehatan, ini ada RSUP Stanala Tangerang, ini di bawah Kementerian Kesehatan. Ini merupakan salah satu rumah sakit rujukan nasional khususnya untuk pelayanan pasien kusta secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Meskipun tidak hanya untuk untuk kusta, namun juga berbagai layanan kesehatan untuk penyakit-penyakit lainnya. Nah, sementara yang terakhir ini yang baru menjadi satker BLU ada Rumah Sakit Bayangkara Banten. Ini di bawah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi ini juga siap memberikan layanan kesehatan tidak hanya kepada anggota Polri, namun juga terbuka untuk masyarakat umum. Jadi dengan status sebagai BLU ini, seluruh instansi tersebut diberikan kewenangan untuk mengelola keuangannya secara lebih mandiri, kemudian akuntabel dan fleksibel. Kemudian hal ini juga memungkinkan mereka untuk meningkatkan mutu pelayanannya, jadi memperluas jangkauannya juga serta merespon kebutuhan masyarakat dengan lebih cepat dan efisien karena mereka bisa langsung mengelola sendiri keuangannya. Mungkin itu Mbak Arinda. Baik Bu Ati, terima kasih banyak atas penjelasan yang sangat informatif ini. Semoga obrolan kita hari ini dapat menambah pemahaman pemirsa tentang peran penting BLU khususnya di Provinsi Banten. Terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti podcast ini untuk topik menarik lainnya. Sampai jumpa di episode podcast Baduy berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.